Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara pengoperasian pengajaran lewat LMS, melalui LMS. Jadi pertama, Bapak Ibu harus login dengan email PPNS dan passwordnya. Setelah itu, di sini ada pilihan mata kuliah apa yang akan Bapak Ibu upload materinya. Diklik saja Bapak Ibu. Setelah itu baru turn editing on, diklik. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Kebetulan saya sudah membuat materi, forum diskusi, sama kuis. Tapi ini untuk tutorial saya akan membuat lagi ini di topik 2. Topik 2 ini bisa diedit. Misalnya Bapak Ibu menginginkan dengan nama Note 2 gitu ya. Jadi nanti setelah ditulis Note 2, baru klik Enter. Maka ini berubah menjadi Note 2. Setelah itu, di bawahnya Note 2 ini ada Add an Activity or Resource. Nah, ini diklik Bapak Ibu, kemudian pilih Scrum Package untuk mengupload materi yang telah Bapak Ibu buat lewat PPT yang iSpring. Nah, di sini ada penamaannya, misalnya materi manajemen perawatan, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini deskripsi materinya apa, misalnya menjelaskan tentang introduction atau lain-lain. Nah, ini kalau misalnya ada deskripsi, maka ini diklik display description on course page. Nah, setelah itu baru file yang sudah Bapak Ibu buat berupa zip file, itu dibuka dulu Bapak Ibu. Dibuka, dicari foldernya, di mana letaknya gitu ya Bu ya, Pak ya. Nah, misalnya ini ada zipnya ini Note 1 misalnya ya, saya drag aja, saya pindah gini. Jadi tadi dari file ini, dari file sini, ini saya drag ke sini, digeser gini ya Pak ya, Bu ya. Terus habis itu tinggal upload. Ini tinggal upload dulu, ditunggu sampai uploadnya selesai. Sambil menunggu upload selesai juga bisa mengklik yang lain. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu menghendaki adanya update, maka ini bisa diklik every day, every time it's used gitu, atau tidak pernah ya never gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ini appearance, ini juga bisa diklik, tapi saya enggak ngeklik ini. Saya yang perlu adalah ini, availability. Jadi misalnya ini filenya, misalnya jam kuliahnya Bapak Ibu hari Senin jam 8 misalnya. Hari Senin itu tanggal 21 misalnya ya, jam 8 pagi. Maka file ini bisa diakses oleh mahasiswa Bapak Ibu tanggal 21 September, hari Senin itu tanggal 21 tahun 2020, dan pukul berapa? Misalnya perkuliahannya Bapak Ibu pukul 10. Nah, maka ditulis di sini, diklik di sini 10.00 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktunya. Dan available to, misalnya mahasiswa dapat mengakses materi Bapak Ibu ini 1 minggu setelah materi ini diupload misalnya. Maka 1 minggu dari tanggal 21, misalnya tanggal 27 ya. Tanggal 27 September ini jam 23.59 misalnya. Jadi pas minggu gitu ya Pak ya, Bu ya. Nah, ini diatur di situ Bapak Ibu. Jadi tanggal 28 mahasiswa Bapak Ibu tidak bisa mengakses materi ini gitu. Jadi jangka waktu materi ini adalah cuma 1 minggu, misalnya seperti itu. Nah, terus di sini ada grade kalau perlu, tapi saya juga tidak mengeklik itu. Saya langsung ke sini, misalnya ada restricted access. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki siapa saja yang bisa mengakses materi Bapak Ibu, bisa diklik ini. Ada activity completion, date, grade, group, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri, tapi saya tidak perlu ini.
insya Allah materi bisa diakses oleh mahasiswa saya dan dosen tandeman saya gitu misalnya. Jadi sudah ada, nggak perlu restricted access lagi. Terus ini ada activity completion. Jadi kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu sudah mengakses materi tersebut, maka mahasiswa tersebut bisa ini ada pilihan ini, do not indicate activity completion, ada student can manually mark the activity as complete dan show activity as complete when conditions are met. Jadi kalau saya sih klik ini, student can manually mark the activity as complete. Jadi misalnya expected complete on misalnya sampai tanggal berapa mahasiswa bisa mengakses, bisa menyelesaikan gitu, bisa menyelesaikan atau bisa membaca materi ini. Misalnya saya kasih deadline ya pada jam perkuliahan itu berlangsung. Jadi maka hari Senin tanggal 21 September ini kan perkuliahannya tadi mulainya jam 10 ya Bu ya Pak ya. Jadi saya kehendaki mahasiswa saya bisa mengaksesnya sampai jam 2 saja. Maksudnya bisa mencentang, oke, kami sudah selesai Bu membacanya, maka ini jam 2. Saya klik gitu. Jadi jam 2 mahasiswa sudah harus bisa ngeklik karena mahasiswa sudah membaca itu sampai jam 2 gitu. Walaupun setelah jam-jam itu mahasiswa masih bisa membaca karena materi masih ada di LMS. Setelah itu baru di save and return to course. Ini, diklik ini Bapak Ibu. Nah, maka sudah ada di sini mata kuliahnya yang bisa diakses oleh mahasiswa. Ini. Ini tadi yang di ini pertama ini kan saya kasih description. Kalau yang kedua ini yang saya contohkan tidak pakai description, jadi langsung. Terus kemudian selain itu saya harus menyediakan kuis. Maka saya klik ini tadi, saya klik add an activity lagi, baru di Scrum package. Jadi kuisnya kan sudah membuat Bapak Ibu semuanya kan sudah membuat di PPT untuk yang kuis dengan iSpring gitu. Maka penamaannya juga bisa langsung di sini setelah diupload, setelah dibuat an activity tadi, kuis manajemen perawatan misalnya begitu nggih Pak Bu. Nah, ini deskripsinya apa, kuisnya misalnya. Terus baru nanti sama. Contohnya seperti yang tadi, tinggal di-drag saja. Dibuka foldernya, di-drag ke sini Bapak Ibu. Nah, di-upload. Setelah itu baru di sini ada availability lagi. Nah, availability-nya itu kan kuisnya sebagai tanda kehadiran mahasiswa Bapak Ibu. Jadinya harusnya mahasiswa sebelum jam mata kuliahnya selesai sudah melakukan kuis gitu kan. Maka available-nya ya hari Senin tanggal 21 ini mulai pukul, tadi kuliahnya mulai jam 10 misalnya. Ya, saya kasih waktu kuisnya itu jam 10 atau jam 11 lah. Saya kasih waktunya jam 11. Jam 11.00 misalnya seperti itu. Dan saya akhiri eh, hari Senin itu juga karena jam mata kuliahnya selesai pada jam 2, maka jam jam 2 saja selesainya kuisnya gitu. Nah, seperti ini nggih Bapak Ibu. Nah, setelah itu ini juga ada restrict akses kayak yang tadi saya jelaskan, tapi saya tidak menggunakan ini, saya langsung of activity completion. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah melakukan kuis, ini saya klik student can manually mark the activity as complete, terus expected complete-nya itu sampai kapan. Misalnya tadi kan mata kuliahnya kan berakhir pada jam 2. Maka saya klik di sini jam 2. Gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa ke save and return to course. Nah, maka ini ke-upload di LMS jenengan gitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada materi, sudah ada kuis. Terus ketika saya sudah menjelaskan materi, maka ada mahasiswa yang tanya-tanya tentunya. Makanya saya juga membuat suatu forum diskusi atau chat di sini. Bisa diklik forum tadi. Setelah itu di sini adding a new forum to note to misalnya gitu ya. Tadi kan judulnya note to. Nah, nama forumnya apa? Misalnya forum
diskusi materi 1 misalnya gitu. Nah ini deskripsinya. Silakan komen atau bertanya misalnya gitu mengenai materi 1 atau lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus baru dijelaskan juga jika kurang paham bisa lewat Google Meet misal itu. Linknya akan menyusul misalnya gitu. Lah ini pada saat ini deskripsinya dicentang. Misalnya forum tipenya apa? Misalnya untuk single simple discussion, each person post one discussion, atau Q&A forum, dan lain-lain. Tapi saya pakai standar forum for general use aja. Nah, terus ini ada availability juga. Availability-nya kapan? Jadi misalnya, karena ini mata kuliahnya jam 10 pagi sampai jam 2 siang, maka saya ininya tuh jam 10 pagi. Dan saya akhiri juga sampai jam 2 siang saja. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi dia cuma hari itu saja dan jam mata kuliah itu saja Bapak Ibu. Tapi ini tergantung jenengan. Jenengan semua kalau mau diskusi sampai seminggu ke depan juga nggih mboten apa ya nggak masalah mboten napa-napa. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, terus ini ada activity completion juga saya klik. Jadi kalau misalnya sudah diskusi, mahasiswa juga bisa ngeklik secara manual. Ini saya jamnya tadi itu sampai berakhir jam 2 gitu nggih Bapak Ibu. Tapi kalau ini nggak diatur activity completion juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini baru di save and return to course gitu. Nah, sampun. Jadi nanti pada saat materi kuliah, mahasiswa bisa mengakses lewat materi. Pada saat materi kuis bisa lewat kuis ini dan pada saat forum diskusi bisa di sini. Dan ketika mahasiswa Bapak Ibu kepengen melakukan online meeting, maka nanti pada saat Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa lewat forum di sini, nanti Bapak Ibu bisa menyertakan link Google Meet Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat di luar dari LMS ini. Jadi membuat sendiri Bapak Ibu. Google Meet gitu ya Bapak Ibu nggih. Misalnya Google Meet gitu nggih Bapak Ibu. Nah, misalnya pakai Google Meet. Nah, itu Bapak Ibu bikin sendiri, membuat sendiri. Nah, ini. Membuat linknya sendiri, terus nanti dikopikan linknya ke di forum diskusi tersebut. Jadi mahasiswa bisa mengakses di jam tersebut. Jadi nanti responsinya kan interaktif tuh Bapak Ibu ya. Jadi nanti mahasiswa langsung tahu, oh saya perlu Bu Google Meet-an, maka langsung disediakan link. Bapak Ibu bisa membuatkan dulu. Nah, seperti itu. Setelah itu, kalau misalnya kuis ini dirasa kurang kurang mengakses mahasiswa, kemampuan mahasiswa bisa menggunakan assignment nih. Nah, di assignment ini bisa diklik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini judulnya apa? Misalnya tugas. Nah, ini bisa berlaku untuk mata kuliah yang tugas rancang gambar nih, tugas gambar gitu Bapak Ibu. Tugas gambar misalnya, nggih. Nah, ini deskripsinya apa gitu. Terus diklik display ini. Nah, terus ini kemudian filenya apa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat file lewat PPT Isping lagi. Misalnya tugasnya itu sama seperti kuis ya. Misalnya di situ ada coba jelaskan bagaimana caranya menggambar atau membuat scheduling maintenance misalnya seperti itu. Nah, itu nanti di drag lagi sama seperti itu tadi. Nah, ini ada banyak availability-nya. Ada allow submission from. Misalnya kapan ini kira-kira bisa diakses. Karena tadi mata kuliahnya jam 8, ini dari jam 8 pagi gitu nggih Bapak Ibu. Jam 10, sorry jam 10, ngapunten, jam 10. Nah, due date-nya ini sampai kapan? Jadi misalnya Bapak Ibu menghendaki seminggu ke depan baru diperiksa, maka ini tanggalnya diganti. Tanggal 28 ini ya, sudah tanggal 28 jamnya jam berapa. Cut off date-nya juga gitu bisa diatur. Nah, ini submission tab-nya apa? Misalnya ada file itu bisa maksimum berapa MB dan lain-lain gitu nggih Bapak Ibu.
baru nanti langsung di save and return to course. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga